Perkenalkan, nama saya Imadi Juan Karniasa dengan NIM 2412021235. Di sini saya akan sharing sedikit apa yang telah saya pelajari tentang wawasan kependidikan di semester ini. Baik, langsung saja membahas ke materi. Pada pertemuan pertama, yaitu kita membahas tentang fact versus teori. Jadi fakta sebenarnya hanyalah observasi tentang dunia di sekitar kita. Dan kita melihat hal-hal tersebut setiap hari. Seperti di luar cerah ketika kita keluar jendela. Ketika sudah cukup banyak hipotesis yang diterima secara ilmiah, kita dapat mengumpulkannya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang besar, yaitu sebuah teori. Jadi teori adalah cara kita mengetahui sesuatu berhasil berdasarkan bukti yang telah kita kumpulkan dan semua hipotesis yang telah kita uji. Hal yang terbaik dalam teori adalah dapat menggunakannya untuk membuat prediksi. Saya akan memberikannya contoh fakta. Orang-orang jatuh sakit. Saya pikir kita semua bisa menerima hal itu. Sedangkan contoh hipotesis, orang-orang jatuh sakit karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya dan mulai melakukan hal-hal buruk. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang sejarah perjalanan kurikulum. Apa sih perubahan kurikulum dari masa ke masa? Yang pertama yaitu ada perubahan sistem politik. Yang kedua yaitu perubahan sosial. Yang ketiga ada perubahan budaya. Yang keempat kebutuhan ekonomi. Yang kelima yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang sangat berpengaruh karena selalu berubah-ubah. Itu adalah faktor penyebab perubahan kurikulum dari tahun ke tahun. Di sini saya akan mendeskripsikan singkat sejarah perjalanan kurikulum yang pernah digunakan di dunia pendidikan di negeri ini. Yang pertama yaitu ada kurikulum rencana pelajaran pada tahun 1947 yang bersifat politis karena itu adalah masih masa penjajahan. Yang kedua yaitu ada kurikulum rencana pelajaran terurai pada tahun 1952. Di mana kurikulum ini untuk menyempurnakan kurikulum dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu kurikulum rencana pendidikan pada tahun 1964 yang bertujuan untuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang keempat itu ada kurikulum Orba, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 1968. Kurikulum pertama di masa rezim Orde Baru yang bersifat lebih politis. Yang kelima yaitu ada kurikulum sekolah dasar 1975. Pemerintah yang bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum 1968. Kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen. Yang keenam yaitu ada kurikulum CBSA atau cara belajar siswa aktif pada tahun 1984. Yang dimana kurikulum ini bertujuan untuk mengusung pendekatan proses keahlian posisi siswa yang ditetapkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, dan mendiskusikan. Yang ketujuh yaitu ada kurikulum 1994, di mana pemerintah memperbaharui sebagai upaya memadukan kurikulum yang ada dari sebelumnya. Yang kedelapan yaitu ada kurikulum 2024 dan 2026. Di mana kurikulum ini yang berbasis kompetensi dan desentralisasi. Dan yang terakhir yaitu ada kurikulum 2013 atau K13, menekankan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu adalah sejarah perjalanan kurikulum di dunia pendidikan di negeri ini. Baik, selanjutnya yaitu pada pertemuan selanjutnya itu membahas tentang rancangan kurikulum. Di sini pada pertemuan ini saya merancang kurikulum Merdeka karena kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik.
Model pengembangan yang saya gunakan pada kurikulum ini yaitu cenderung kepada teknologi dan pengembangan pengetahuan, sikap, dan skill atau keterampilan individu dengan memegang teguh pelajar Pancasila. Baik, pertemuan selanjutnya kita membahas tentang problem solving. Jadi apa sih itu problem solving? Problem solving adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi atau atas suatu masalah. Proses ini melibatkan langkah-langkah logis dan kreatif untuk mencari cara terbaik dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam konteks yang lebih umum, problem solving dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, pendidikan, kehidupan sehari-hari, atau bahkan dalam situasi darurat. Baik, pertemuan selanjutnya yaitu kita membahas tentang kompetensi guru atau guru favorit. Jadi pada pertemuan ini kita membahas tentang kompetensi personal guru. Yang kedua yaitu kita membahas kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan kompetensi pedagogi. Baik, pada pertemuan selanjutnya kita membahas tentang kerangka keterampilan belajar abad 21. Keterampilan belajar abad 21 yaitu mengacu pada seperangkat keterampilan dan kompetensi yang memungkinkan individu untuk berkembang di dunia modern. Kerangka keterampilan pembelajaran yang juga disebut kerangka B21. Mata pelajaran utama dalam kerangka keterampilan belajar abad 21 yaitu 3R yang mengacu pada mata pelajaran akademik dasar yang perlu dikuasai siswa. Jadi 3R adalah singkatan dari reading, writing, and arithmetic. Jadi mata pelajaran ini untuk mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi yang dimana itu sangat penting untuk keberhasilan dalam berbagai disiplin akademik dan konteks dunia nyata. Selanjutnya 4C dalam kerangka keterampilan abad 21 mengacu pada 4 keterampilan belajar dan inovasi. Jadi 4C itu yaitu creativity, communication, critical thinking, and collaboration. Jadi critical thinking ini adalah kemampuan untuk berpikir secara mendalam, mengajukan pertanyaan dan memecahkan masalah secara efektif. Kreatif ini adalah kemampuan berpikir imajinatif, sedangkan collaboration ini mengacu pada kemampuan bekerja sama dengan orang lain yang melibatkan komunikasi, kerjasama, dan kemampuan untuk berkontribusi. Dan yang terakhir, communication. Ini adalah keterampilan menyampaikan ide, pemikiran, dan informasi secara efektif kepada orang lain. Jadi pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang The Theory of Multiple Intelligence by Howard Gardner. Howard Gardner memiliki penelitian yang menemukan bahwa kecerdasan tidak statis, yang berarti bukan sesuatu yang dimiliki sejak lahir. Jadi ada beberapa kecerdasan yang dimiliki setiap individu, yaitu yang pertama ada kecerdasan naturalis, yang kedua yaitu ada kecerdasan musikal, yang ketiga yaitu ada kecerdasan logis matematis, yang keempat yaitu ada kecerdasan eksistensial, yang kelima yaitu ada kecerdasan interpersonal, yang keenam yaitu ada kecerdasan kinestik tubuh, yang ketujuh ada kecerdasan linguistik verbal, yang kedelapan ada kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir yaitu ada kecerdasan visual spasial. Jadi pertemuan selanjutnya atau pertemuan terakhir ini membahas tentang gaya belajar FARC. Jadi FARC adalah singkat dari visual, auditory, reading or writing, and kinesthetic, yang mewakili 4 jenis preferensi belajar ini. Jadi gaya belajar visual ini yaitu menyerap informasi paling baik ketika disajikan dalam format visual seperti diagram, grafik, dan peta. Yang kedua yaitu ada gaya belajar auditory. Pembelajaran ini berkembang dengan mendengarkan informasi untuk memproses secara efektif.
Gaya belajar ini lebih suka ceramah, diskusi, dan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga yaitu ada gaya belajar reading or writing. Pembelajaran ini cenderung yang lebih suka gaya membaca dan menulis, terlibat paling efektif dengan kata-kata tertulis yang mereka miliki. Dan yang keempat yaitu gaya belajar kinestetik. Pembelajaran kinestetik ini lebih suka belajar melalui gerakan dan pengalaman pembelajaran. Ini lebih baik ketika terlibat secara fisik dengan materi melalui aktivitas langsung, eksperimen atau simulasi. Pembelajaran ini sering mendapat manfaat dari membuat model yang melakukan sesi lab atau menggunakan aplikasi dunia nyata untuk memahami konsep. Jadi itu sedikit tentang sharing saya apa yang telah saya pelajari di wawasan kependidikan. Terima kasih.